Saya Sabrot D. Malioboro, Ketua Umum Dewan Kesenian Surabaya. Nah, Dewan Kesenian Surabaya ini mempunyai fungsi dan tugas, yaitu membantu kebijakan wali kota dalam kaitan menumbuh kembangkan kesenian di Surabaya. Sebagai konsultan, lembaga ini mengemban tugas membantu kebijakan wali kota dalam rangka menumbuh kembangkan kesenian Surabaya, serta sebagai peta kegiatan dan perkembangan kesenian kota ini. Dewan Kesenian Surabaya itu jadi menaungi berbagai bidang kesenian di Surabaya, dan dia sebagai mediator masyarakat kesenian dengan pemerintah kota ini. Sebagai sebuah badan pemerintah, Dewan Kesenian Surabaya menaungi berbagai bidang kesenian dan menjadi mediator antara masyarakat seni dan pemerintah kota Surabaya. Sebagai lembaga konsultan pemerintah kota tentang masalah kebudayaan di Surabaya itu. Masalah kebudayaan? Ya, jadi terutama masalah kesenian di Surabaya. Konvensi yang telah membentuk Dewan Kesenian Surabaya diselenggarakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih kepengurusan badan ini. Kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya terbagi menjadi badan pengurus harian dan anggota pleno, dengan total jumlah anggota 25 orang. Istilah konvensi ini diubah menjadi musyawarah seniman dan budayawan. Itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Musyawarah ini memilih pimpinan-pimpinan Dewan Kesenian, yaitu ketua umumnya, kemudian didampingi oleh formatur untuk membentuk satu susunan kepengurusan. Nah, kepengurusan Dewan Kesenian Surabaya ini terdiri dari badan pengurus harian dan anggota pleno, yang semuanya berjumlah kurang lebih 25 orang. Dari hasil keputusan musyawarah ini kemudian disodorkan kepada wali kota Surabaya. Maka dikeluarkanlah surat keputusan wali kota Surabaya, dan sekaligus melantik keputusan ini. Setiap tahunnya, pemerintah menyediakan anggaran sebesar 100 juta rupiah untuk berbagai keperluan Dewan Kesenian Surabaya. 1 tahun 100 juta dibagi 4 kali, diberikan 4 kali. Begitu menyodorkan kegiatannya, diberikan bantuan, kemudian harus mempertanggungjawabkan dari hasil pemberian dukungan anggaran ini. Nah, dari jumlah yang sangat terbatas ini, jadi rata-rata setiap triwulan itu anggarannya kurang lebih 25 juta, tapi kita juga kena pajak, maka programnya ini juga sangat terbatas. Komite-komite ini mengajukan programnya pada setiap triwulan itu. Tapi kalau ini semuanya dibuat rutin, setiap 3 bulan mengadakan kegiatan, anggarannya tidak cukup. Oleh karena itu ada prioritas program namanya. Bagian dari Dewan Kesenian Surabaya ini ada yang namanya Galeri Surabaya. Sebuah gedung kecil di depan. Ini menampung kegiatan-kegiatan komunitas, sanggar yang mau mengadakan kegiatan memakai gedung itu di luar program DKS. Tapi kita memberikan fasilitas
yaitu memanfaatkan gedung itu hanya memberikan uang kebersihan. Kita kerjasamakan, di samping kita kerjasama DKS dengan lembaga yang ada, juga kita kembangkan kerjasama dengan dinas. Nah, kita memanfaatkan gedung yang ada di tengah, yaitu gedung Merah Putih, yang itu memuat kurang lebih 200. Kalau kita juga membutuhkan satu prasarana yang besar, umpamanya dikarciskan, maka kita kerjasama dengan Taman Budaya Jawa Timur di Genteng Kali. Sebagai suatu lembaga yang memiliki peranan yang begitu penting dalam bidang seni, Dewan Kesenian Surabaya tidak dipandang sebagai suatu badan yang patut diperhatikan oleh pemerintah. Anggaran yang disediakan sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan. Padahal, pemerintah daerah-daerah lain yang lebih kecil menyediakan anggaran yang jauh lebih besar untuk bidang seni. Bagi pemerintah Kota Surabaya, seni belum dipandang sebagai sesuatu yang penting selain sebagai sesuatu yang transaksional dan memiliki nilai ekonomis. Pemerintah dan juga masyarakat memandang seni sebagai sesuatu yang hanya ada untuk dijual. Padahal, seni dapat membangun kepekaan sosial dan estetik masyarakat. Kesenian adalah refleksi dari kebudayaan masyarakat itu sendiri.